Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat-sahabatku yang berbahagia, termasuk tergolong petani pemula yang saya hormati, dan keseluruhan para petani hortikultural di mana saja berada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali dengan Bapak Abdul Muhid Al-Miftah, Sentani Jayapura. Adapun dalam tutorial pada sore hari ini, yaitu hari Rabu sekitar pukul 4 sore, kita akan memberikan tips yaitu penanaman bayam potong yang kita bisa panen setiap hari panen. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkah yang harus kita lakukan bagaimana agar kita bisa panen setiap hari dan menghasilkan yaitu bayam potong yang bagus dan berkualitas. Ya, sahabat-sahabatku yang berbahagia, pertama-tama kita siapkan lahan semacam ini. Lahan ini ada satu bedeng yang sudah siap untuk kita tanami. Dan sebelum kita menyiapkan lahan, baru kita pastikan kita sudah mempunyai bibit bayam potong yang siap untuk ditanam. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ini adalah bibit bayam potong yang akan kita tanam. Nah, ini sudah besar-besar bibitnya. Ini kita pastikan adalah bibit potong atau bibit bayam potong yang akan kita tanam. Baru kita cabut, setelah kita cabut lah kita pindahkan ke lahan yang sudah ada. Mari bagaimana tata caranya untuk menanam bayam potong yang baik dan benar. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, nah, kita tip kali ini yaitu penanaman bayam potong yang setiap hari panen. Maka yang harus kita lakukan, pertama kita siapkan lahan, bibit sudah ada, dan usahakan kita tanam bayam potong itu setiap hari tanam atau 2 hari sekali kita tanam. Berapa kita harus memotongnya setiap hari nantinya lah kita pastikan atau kita sesuaikan dengan kebutuhan atau seberapa banyak kita bisa mengeluarkan atau kita bisa menjual bayam potong setiap harinya. Maka usahakan jangan sampai kita tuh menanam sekaligus berapa puluh bedeng, dan sedangkan penjualan akan hasil panen belum tentu. Jadi sebagai pemula ya kita harus satu bedeng, setiap hari satu bedeng, yang nantinya menjaga seandainya panen itu tidak bersamaan, kita bisa panen setiap hari. Jadi apabila sahabat-sahabatku pemula itu setiap hari panen 40 potong atau 40 ikat lah, seandainya harganya di situ 4.000 atau 5.000 kan tinggal ngalikat. Nah, kalau sudah partai besar nanti bisa setiap hari bisa memotong 100 ikat ataupun 200 ikat, itu tergantung bagaimana kita bisa mengeluarkan panenan tersebut. Adapun masalah jangka waktu, masalah panen bayam itu tidak bisa tertentu, bisa 3 bulan, 4 bulan, bahkan bisa 5 bulan, tergantung perawatan. Intinya adalah pupuk kandang ya, itu sangatlah bagus, tapi saya sarankan untuk bayam potong yang lebih bagus adalah pakai organik, yaitu masalah pemupukan baik insektisida itu pakai organik. Nanti saya terangkan dan saya beri tips cara pembuatan pupuk organik, baik itu dari unsur pupuk daun dan bagian insektisida ataupun bagian itu hama atau penyakit-penyakit yang ada
yang biasa ada di dalam bayam potong. Mari kita praktekkan bersama-sama. Nah, kita lihat bagaimana cara menanamnya dan jaraknya berapa dan berapa. Selamat menikmati dan mengikutinya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, demikianlah ini cara menanamnya. Tadi sudah ada praktekkan. Nah, semacam ini. Jaraknya sekitar antara yang menjalur ke sana. Nah, ini antara satu jengkal, sekitar antara 30 cm hingga 25 cm. Adapun jarak yang ke sini juga sekitar 30 cm. Jarang lebih bagus atau 40 cm juga bagus. Kan nantinya bercabang-cabang banyak sekali. Lah setelah proses penanaman semacam ini baru kita adakan yaitu penyiraman untuk merekatkan akar dengan adanya tanah itu tadi agar cepat akarnya bisa menjalar atau tumbuh dan cepat hidup. Adapun penyiraman bisa dilakukan pagi dan sore selama 3 hari ataupun 2 hari. Tinggal melihat kondisi tanah atau media tanam yang kita gunakan. Kalau basah cukuplah 2 hari sudah cukup, pagi dan sore. Kalau memang
itu tanahnya kering, bisa dilakukan 3 hari berturut-turut, insya Allah sudah bisa tumbuh. Demikianlah sahabat-sahabatku, sudah prosesi penyiraman sudah selesai, maka besok pagi kita siram kembali seperti tadi, dan besoknya lagi kita siram kembali. Atau kalau tanahnya basah semacam ini, 1 hari bisa 1 kali juga sudah mampu untuk bertahan hidup. Nah, setelah itu kita biarkan lah terjadinya ataupun pertumbuhannya semacam ini. Ini sudah sekitar antara 5 atau 6 hari ini sudah tumbuh. Nah, ini tinggal pemupukan. Adapun pemupukan yang bagus adalah pakai pupuk kandang, nah, dari kotoran kohe, kotoran hewan. Karena ada perbedaan, yaitu perbedaan tentang hasil. Kalau kita memakai pupuk kandang, yaitu hasilnya bagus, daunnya lentur dan lebar-lebar, dan tidak cepat berbunga, bertahan lama. Jadi bisa sampai 3 atau 4 bulan kita panen. Jadi setiap hari kita panen. Tapi kalau kita pakai urea itu biasanya tidak bertahan, karena biasanya kalau batang atau pohonnya terkena urea itu biasanya cepat busuk dan tidak mati. Memang tidak mati kalau pohon, kalau tanaman bayam potong itu tidak mati, cuman atau tumbuhnya itu cepat, masih pendek sudah berbunga, karena kualitas daripada akar tersebut atau pohon tersebut sudah terinfeksi atau cacat di dalam, berkontaminasi dengan adanya pupuk urea itu tadi, sehingga menyebabkan cepat berbunga. Kalau kadang enggak, aman sampai 3 atau 4 bulan masih baik-baik saja. Alhamdulillah ini sudah, yang sebelah sini sudah panjang-panjang, ini yang bagus-bagus ini sudah sekitar 2,5 bulan. Panen dan panen setiap hari kita ambil sekitar antara 20 sampai 30 ikat. Semacam ini. Nah, ini tanaman bayam potong padi untuk harian setiap harinya. Jadi kalau sudah begini kita tinggal nyantai. Maksudnya nyantai itu mupuk sekitar 10 hari sekali kita mupuk, kerjanya begitu. Dan setiap hari sekitar 1 jam. Nah, kalau kita memetik pagi ya pagi, kalau sore ya sore, itu antara 1 jam kita kerja bisa mendapatkan 25 sampai 30 ikat. Kali 5 sudah lumayan, ada 100-an lebih, 150 lah. Ini untuk harian, untuk dapur tetap setiap harinya ngebul dan ngebul. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, untuk penanganan masalah insektisida yang Pak dilakukan, mari kita lihat di tempat pemotongan yang sudah siap untuk dipotong. Kalau ini sekitar antara 4 atau 3 hari. Nah, kita potong karena masih barusan dipotong yang ini.
Tapi jangan lupa kalau sudah bertumbuh, kalau tumbuh sekali potong, setelah kita potong tetap langsung kita kasih pupuk kandang untuk menjaga agar tanaman bayam tersebut tidak mudah berbunga. Itu kuncinya di situ. Kalau kita terlambat memberikan pupuk, memberi nutrisi, maka tetap bayam itu akan tumbuh dan yang kita sesalkan akan tumbuh bunga yang penjualannya biasanya susah, masih sekitar 1 jengkal sudah bunga. Kalau ini sampai setengah meter bahkan hampir 1 meter tidak bunga karena pupuknya dapat. Nah, ini tanaman Pak D yang setiap harinya juga kita panen berurutan. Jadi setiap hari kita panen dan panen. Nah, cuma sepanjang berapa ini, sekitar antara 30 meter kali 12. 20 meter kali 13 itu sudah setiap harinya 150 dapat. Kerjaannya ringan, nyantai, bisa untuk disambi atau diikuti oleh dengan pekerjaan yang lain. Udah, ini yang pagi tadi dipotong sudah, tinggal pendek-pendek. Itu yang tinggi-tinggi itu yang belum selesai motongnya. Insya Allah nanti saya setelah syuting ini langsung motong. Nah, langsung kita potong. Ya, hasil bayamnya mulus-mulus. Jadi tidak ada penyakit ataupun hama yang merusak daun. Jadi daunnya mulus-mulus macam ini. Daunnya mulus-mulus. Ini pakai insektisida secara organik. Jadi kalau bisa memang pakai organik, selain kita membudidayakan organik atau semacam herbal natural, kita juga seharusnya mempromosikan hal yang semacam itu karena untuk menjaga kesehatan psikosomsi atau kesehatan kita bersama. Karena segala penyakit salah satunya adalah dari unsur makanan yang terlalu banyak racunnya dari insektisida, maka juga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, rahasia untuk pada sore hari ini masalah pembuatan pupuk insektisida untuk bagian nama, maka saya berikan namanya saja. Nanti masalah proses pembuatan dan penyemprotan silahkan mengikuti video selanjutnya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu ada yang baik, yang terbaik dan yang lebih baik. Maka kita harus bisa memberikan suatu hal yang lebih baik, lebih bermanfaat, berpotensi, lebih sehat dan menyehatkan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, tunggu pembuatan dan pembuatan pemupukan herbal natural ataupun pembuatan insektisida dari alami atau dari apa itu namanya, dari alam. Yang kita gunakan adalah bahan dapur yang mudah dan setiap rumah itu mempunyai. Masalah takaran, silakan sahabat-sahabatku untuk melihat video tutorial Pak D Mukid selanjutnya. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, kiranya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia Jaya.